Kenalin, nama gua Melati. Gua komandan sapam di pabrik ujung jalan. Nah, kalau ini nih, babe gua. Babe kebal. Melati, udah cukup latihannya. Udah hebat lo emang. Meskipun lu anak perempuan, permainan lu barusan udah begini banget dah. Semua orang juga tahu Melati. Oh itu anak gua, babe kebal, jawara paling ditakuti di mari. Kagak bakal ada yang berani musik tuh pabrik. Melati, lagian ya, sekarang udah bukan zamannya pakai otot. Sekarang zamannya pakai ini nih, pakai ini. Zamannya pakai otot mah udah lewat. Itu mah zaman babe dulu. Udah dah Melati. Daripada lu capek-capek latihan, mending sini bantuin babe ngitungin rencana renovasi kontrakan. Karyawan pabrik makin banyak, kontrakan kita kagak cukup. Begitulah babe gue. Semenjak babe ngerasain duit dari hasil kontrakan, babe berubah drastis. Babe udah lupa sama pesen kongasan. Supaya tetap lestariin budaya Betawi sama lindungin anak-anak Betawi yang makin kegusur sama zaman. Termasuk nih tanah sama tanah di ujung jalan. Allah, Melati, makin gede, bukannya makin ngerti loh. Malah makin semua aja. Sekarang gue ngerti kenapa dulu Kong Hasan nolak kejual tanah ke Bos Anton. Baru dikasih duit dari hasil sewa kontrakan aja udah lupa. Apalagi dikasih tanah. Ayo, bangun. Bangun. Ayo, kita bangun tanah kita. Jangan biarin tanah kita mati. Jangan biarin tanah kita gak berguna. Ayo, bangun. 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 Tanah ini buat kita. Buat manusia hidup. Ayo, bangun. Be,
pada kagak kerja. Tapi apa lu kagak mikirin babe yang masih punya utang sama bos Anton? Ini nih, kontrakan babe gedein lagi. Babe tambahin lagi utang babe. Biar apa? Biar masukan kita makin besar, Melati. Babe gue udah lupa pesen kongasan. Supaya lindungin anak-anak Betawi yang makin kegusur sama zaman. Karena babe udah gak bisa diandelin lagi, akhirnya gue yang maju pabrik. Kepada bos Anton dan seluruh manajemen pabrik, kami menuntut kalian untuk memberikan pekerjaan kepada warga sekitar. Karena kami terdampak. Jalan-jalan rusak, truk-truk besar mengganggu aktivitas kami. Limbah pabrik mengotori lingkungan kami. Dan satu lagi, tanah pabrik ini masih milik Kongasan. Sesuai dengan perjanjian bos Anton ke Kongasan dulu, bos Anton boleh memakai tanah ini asal memberikan pekerjaan kepada warga sekitar. Bukan tuntutan kita dikabulin, malah gue yang dipecat dari pabrik. Si babe bukannya ngebela gue, dia malah senang gue dipecat. Syukur dah, Melati. Oh, dipecat dari pabrik. Oh, jadi bisa bantuin gua. Noh, ngurusin kontrakan. Sekarang gue di rumah. Irisnya gue yang masih ngelatih silat loh. Para satpam yang masih aktif kerja di sono. Dan satu lagi, gue yang ngurusin kontrakan babe sampai babe semakin tua, sakit-sakitan. Dan sampai suatu hari babe kedatangan bos Anton bersama debt collector yang bawa pistol, yang ngakunya sih anggota. Saya mau babe segera lunasi utang babe ke saya. Itu jumlah utang yang harus babe bayar tiap bulannya. Jumlahnya berubah karena menyesuaikan inflasi, Be. Sesuai dengan kesepakatan yang babe kebal tanda tangani sendiri. Jika babe tidak bisa membayar semua utang babe ke saya, maka tanah beserta kontrakan ini akan kami sita. Gue enak banget denger penjelasan si Anton tuh. Kalau kagak gue ditahan-tahan sama babe, udah gue sikat tuh si Anton. Liciknya, dia berani nagih ke babe waktu babe semakin tua, sakit-sakitan. Dan waktu cicilannya makin mepet. Supaya apa? Supaya apa? Supaya dia bisa milikin tanah. Kagak bakal gue biarin tuh bajingan ngambil tanah leluhur gue. Semua bisa bicarakan baik. Tenang, Madi, tenang. Gue minta lo berhenti ngaku utang ke babe, karena lo juga masih punya utang. Ingat, ini tanah pabrik masih milik Kongasan.
Anton, dia berani bilang kalau ini tanah udah jadi miliknya. Brengsek lu, Anton! Wah! Mat, hati-hati, Mat. Hati-hati. Si Anton pintar. Tapi dia licik, Mat.